pemerintah membedakan bahan bakar minyak itu ada yang bersubsidi dan ada yang non subsidi. Maka mari kepada saudara-saudaraku yang kaya, yang nyata-nyata kaya, jangan sampai ikut-ikutan antri di BBM yang ada tulisannya bersubsidi. Karena pemerintah mengadakan yang bersubsidi itu untuk kalangan menengah ke bawah. Ini adalah sikap mental muslim yang perlu kita tunjukkan di hadapan Allah dengan kita meningkatkan syukur, taat itu. Lebih-lebih yang betul-betul nyata-nyata kaya, jangan bermental miskin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala adh-dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kehidupan yang ada pada diri kita ini kita syukuri dengan cara kita berusaha meningkatkan taqwa Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan seluruh perilaku baik kita. Dengan terus-menerus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita tanpa henti, insya Allah, dan semoga kapanpun saat ajal menjemput kita, kita bisa dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi membawa iman dan Islam. Semoga juga bersambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat dan bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di bulan Rajab, menandakan bahwa 1,5 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang dihormati. Rasul bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajaba mudharad ladzi baina jumadai wa sya'ban muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Beliau bersabda, sesungguhnya zaman telah beredar seperti bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. 3 berurutan, dan yang Rajab Mudhar yang ada di antara Jumaditsnai dan Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah menegaskan bahwa di 4 bulan yang dimuliakan tersebut, Rasulullah bersabda, Inna fi yaumi dahrikum lanafahat. Di bulan-bulan yang dimuliakan itu ada nafahat. Nafahat itu adalah kuatnya sinyal yang mempermudah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berpesan, ala fata'aradu linafahati. Di 4 bulan yang dimuliakan ini, jangan sampai kita tidak memanfaatkan kekuatan sinyal tersebut agar kita bisa connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berpesan dengan ayat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Untuk itu, para ulama kemudian menyimpulkan, minimal ada 3 amalan di bulan Rajab ini. Yang pertama, berdoa. Sehingga para salafus solih sepakat untuk menggunakan doa. Saking bagusnya doa itu sampai dikira hadis. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena ya Allah, berikan keberkahan-keberkahan khusus kepada kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Yang kedua, berpuasa atau tirakat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakan secara khusus agar kita melakukan puasa di bulan Rajab, tetapi ada hadis-hadis yang menyatakan secara umum bahwa Rasulullah melakukan pendekatan khusus kepada Allah di bulan Rajab, yaitu antara lain dengan puasa, dengan alasan bahwa hukum asal puasa adalah sunnah, dan perintah Nabi untuk membersihkan diri dalam menyambut bulan Ramadan sejak Rajab adalah salah satu dasar untuk melakukan tirakat bahasa Jawanya. Salah satu bentuknya adalah puasa. Yang nomor 3 adalah taubat. Hadirin rahimakumullah, taubat
memang sebetulnya jangan hanya dilakukan pada bulan Rajab. Namun mengingat akan adanya nafahat tadi, maka di bulan Rajab ini kita harus meningkatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran bahwa kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat dan hadis tadi menunjukkan kalau seandainya ladang, maka Rajab dan Sya'ban itu adalah tanah, dan bulan Ramadan adalah bibit atau tanamannya. Bulan Ramadan merupakan tanaman bibit unggul. Karena akan ada tanaman bibit unggul yang dikirim Allah kepada kita, maka kita perlu mempersiapkan Rajab dan Sya'ban untuk mengolah tanah, mengolah hati dan kesiapan mental kita, agar begitu nanti Ramadan datang, kita sudah siap dengan tanah yang subur. Tanah yang subur ditanami dengan bibit yang unggul, insya Allah akan membuat diri kita menjadi pribadi yang wasjud waqtarib, semakin sempurna sujudnya kepada Allah, semakin sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, selain meningkatkan doa dan zikir, meningkatkan puasa, meningkatkan taubat, ada amaliyah-amaliyah yang perlu kita perhatikan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya misalkan pemerintah membedakan bahan bakar minyak itu ada yang bersubsidi dan ada yang non subsidi. Maka mari kepada saudara-saudaraku yang kaya, yang nyata-nyata kaya, yang jutawan, yang miliarder, jangan sampai ikut-ikutan antri di BBM yang ada tulisannya bersubsidi. Karena pemerintah mengadakan yang bersubsidi itu untuk kalangan menengah ke bawah, demi kepentingan pembangunan di daerah-daerah pelosok yang masih jauh tertinggal, sehingga pembangunan ini merata. Ini adalah sikap mental muslim yang perlu kita tunjukkan di hadapan Allah, dengan kita meningkatkan syukur, taat, dan ada rezeki kita sedekahkan lewat situ. Lebih-lebih yang betul-betul nyata-nyata kaya, jangan bermental miskin. Mari kita menjadi muslim yang bermental kaya dengan cara seperti itu. Semoga amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, baik doanya, baik zikirnya, baik puasanya, baik taubatnya, atau praktek-praktek untuk peduli dalam kehidupan sosial, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beserta anak turun kita diberi kebahagiaan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.